wabarakatuh. Halo Arek Nusa, balik lagi di podcast Bangku Belakang, tempat cerita bermula. Nah, Arek Nusa kali ini nih, di episode kedua di Bangku Belakang bakal membahas seputar curhatan-curhatan mahasiswa. Ya, bisa dibilang keluh kesahnya ya. Soalnya aku sendiri sebagai mahasiswa juga punya keluhan ataupun kayak kadang dipendem, kadang juga diceritain, tapi kadang-kadang ceritanya ke siapa bingung. Mungkin ada yang relate di sini ya teman-teman semuanya. Dan mungkin kalau misalnya nanti relate banget, boleh banget di komen-komen teman-teman ya. Terus lagi kalau misalnya ada pertanyaan untuk segmen di episode selanjutnya, boleh banget. Nah, kali ini udah kedatangan nih teman-teman aku juga dari Unusa, teman-teman. Ada dari Kak Holil, ini dari FK teman-teman semuanya. Boleh sapa-sapa dulu. Halo teman-teman, aku Holil dari Fakultas Kedokteran Unusa. Nah, satu lagi ini adalah salah satu mahasiswa internasional yang berkuliah di Unusa. Wah, tepuk tangan dulu untuk semua. Halo, ini teman-teman. Halo semuanya, nama saya Shernalin Tabunsari, tapi boleh dipanggil Sheng, dari Fakultas Keperawatan. BTW ini ya, Rek. Namanya itu unik banget, Seng gitu kan. Ya. Tadi nama panjangnya apa? Shernalin. Nah, dari mana Sengnya itu loh gitu. Maaf ya, ini aku aja penasaran. Mungkin teman-teman para penonton setianya podcast Bangku Belakang juga pada penasaran gitu dari mana awal mulanya. Boleh banget dong diceritain. Kan Shernalin. Yeah. Teman saya itu kalau di Filipina dipanggil nama saya Shern, tapi saya mau dipanggil Sheng. Dan kata mama saya itu dulu dia suka nonton movie atau drama Chinese ya, kan ada namanya Sheng Sha, Sheng Sheng gitu ya, dia suka itu. Terus dia mau dipanggil nama saya itu Sheng kalau dipanggil nama yang panggilan ya? Iya, panggilan gitu. Oke, unik banget sih teman-teman semuanya. Oke, berarti aku panggilnya Kak Holil sama Kak Seng nih gitu. Ya. Nah, yang pertama nih, yang paling utama karena dari latar belakang yang berbeda ya. Kalau Kak Holil dari mana sih, Kak? Aku sendiri dari Madura, Kak, Bangkalan. Bangkalan Madura ya. Walaupun lahirnya di Jawa Tengah, seperti itu. Wow, ini luar biasa sih ya. Asalnya dari Madura, tapi kelahirannya dari Jawa Tengah gitu kan. Kalau kamu kan dari Filipina ya? Iya, saya dari Filipina. Nah, kenapa sih kok bisa terdampar di Unusa nih? Kok bisa milih Unusa? Apa sih? Dan gimana ceritanya? Boleh banget dari Kak Holil dulu. Oke, kalau dari aku sendiri kenapa bisa sekarang di Unusa ya, Kak? Jadi sebenarnya itu dulu aku kan di Jawa Tengah ya, dari SD, SMP, terus nggak kepikiran tiba-tiba terdampar nih di Jakarta, mondok 4 tahun di Jakarta. Nah, habis di Jakarta nih, aku tuh kayak sebenarnya nggak mau balik ke Madura dan nggak berharap bisa balik ke Madura. Ternyata karena Allah sudah menakdirkan aku memang darah keturunan Madura, baliklah aku ke Madura gitu loh. Ngeri. Dan akhirnya setelah SMA ini, aku punya cita-cita buat menjadi dokter. Apalagi aku kan dari background pondok pesantren seperti itu, Kak. Dari background pondok pesantren, dan kemudian kiaiku itu menyarankan untuk masuk Unusa, dan akhirnya qadarullah alhamdulillah menjadi mahasiswa Unusa di Surabaya ini. Tepuk tangan dong, keren banget ya udah nyampe di Unusa akhirnya. Alhamdulillah. Gitu ya. Untuk Kak Seng sendiri. Saya sendiri itu kenapa saya ada di Unusa ya? Karena alasannya pertama itu karena beasiswa. Iya, beasiswa. Saya itu dari family yang ada financial problem gitu. Ada ujian, ada interview gini. Terus saya itu mikirin beasiswa ini di mana ya gitu. Terus saya baca itu dokumen yang dikirim di saya itu Nadatul Ulama. Terus saya, Nadatul Ulama. Jadi ini kebanyakannya itu Muslim ya, Muslim. Terus saya tanya ke orang tua saya gitu. Terus saya alhamdulillah lulus interview. Nggak tahu berapa interview ada karena juga banyak juga yang mau ikut beasiswa. Alhamdulillah lulus. Terus ada juga ujiannya, alhamdulillah lulus. Nah, terus itu sekarang ada di sini di Unusa karena beasiswa, karena mau lulus, karena mau mau lulus sekolah, mau lulus jadi sarjana ya, gitu ya. Ada punya tujuan
mau lulus, punya dreams in life gitu. Keren banget ya. Semoga ceritanya tercapai lah gitu kan. Amin. Nah, berbicara tentang perjalanan ke UNUSA nih, tentunya kan sudah banyak melewati tantangan yang sangat luar biasa ya. Baik dari Kak Holil juga yang sudah terdampar dulu di Jakarta, terus nyampe ke Madura lagi, akhirnya di Surabaya gitu kan ya. Nah, terutama di sini tuh pasti akan menemui tantangan-tantangan yang selanjutnya. Justru ketika kita itu mendaftar baru di UNUSA, akan menemui tantangan baru sebagai gerbang awal nih. Nah, kiranya selama 2 tahun ini ya, semesternya sama kan semester 4 ya? Iya, sama-sama semester 4. Oke, sama berarti ya. Nah, kiranya di 2 tahun ini tuh apa aja sih yang udah dilalui? Ya, pengennya sih yang dukanya dulu deh, nanti sukanya akhiran deh, gitu. Oh, boleh saya dulu deh. Ya, siapa dulu? Dari kakaknya mungkin yang jauh. Boleh. Oh, dulu deh. Tantangannya. Tantangannya. Ya, tantangan saya itu banyak struggle, difficulties. Karena maaf ya. Apa? Tantangannya apa aja? Apa aja? Kiranya bahasa kah atau apa? Iya. Udah bener kan saya? Bener. Salah. Kirain aku salah. Kalau saya sendiri itu tantangan saya itu banyak karena saya mahasiswa asing dari luar negeri. Nah terus itu dulu itu tantangan saya itu karena jauh dari orang tua ya, rindu banget sama orang tua. Aku pengen ketemu sama mereka. Kalau saya down itu saya pengen peluk sama mereka gitu. Nama banget homeless gitu. Homeless pasti ya. Homesick. Keduanya uang saya itu pas-pasan benar. saya gak dapat uang dari orang tua saya. Iya, jadi udah 2 tahun di sini. Jadi uang saya itu dari kampus. Ya, keren banget, teman-teman dong. Nah itu tantangan saya, aku gimana ya memanage uang saya ini gini, harus 1 bulannya ini harus cukup gitu. Terus ketiganya bahasa. Ya bahasa itu sulit ya untuk bahasanya karena saya sendirian di kos, saya nggak bisa ngomong sama siapa gitu. Terus kalau di kelas kan materinya bahasa Indonesia. Aku nggak tahu kalau di sini itu pakai bahasa Indonesia. Karena di Filipina itu pakai bahasa Inggris. Ya atau kalau mata kuliahnya Filipino, nah itu cuma Tagalog gitu. Nah aku nggak tahu kalau di sini semua mata kedua itu bahasa Indonesia. Terus aku nggak ngerti. Dosen itu ngomong apa gitu, nah itu sulit banget, aku mau nangis terus sedih banget. Aku mau pulang kenapa aku gak ngerti tadi apa tuh dosen itu ngomong apa, tugas punya tugas tapi aku belum ngerjain itu artinya apa ya, ngapain gitu. Nah itu sulit banget, tapi saya still learning gitu, learning search, tapos kok bahasa Tagalog ya, tapos terus itu minta bantuan, kan ada kakak senior dari semester 7 ada 8, Kak sibuk mau minta bantuan gini, dijelasin gini ya. Alhamdulillah mereka bantu, help me, it's helped me a lot, so I'm already 2 years here. Alhamdulillah, tantangan itu saya bisa menghadapi meskipun stres banget, nangis malam gitu. Ya alhamdulillah. Oke, keren banget ya udah bisa bahasa Indonesia. Tapi ngomong-ngomong nih, bahasa Indonesia udah lancar lah ya? Enggak sih, cuma 70% gitu. Aman sih kalau udah kayak gini kan bisa diperhalus lagi ya bahasanya. Iya bener. Tapi Isa ngomong Jawa tak? Enggak sih, cuma ngerti. Tapi berarti kalau misalnya kita ngobrol bahasa Jawa, apa paham? Ya paham. Gitu. Karena juga teman-teman kelas mereka juga itu ngobrol gitu, ngomong bahasa Jawa. What the hell is even Jawa. Tapi kamu pernah gak sih diisengin kayak teman-temanmu kan banyaknya ya mayoritas orang Indonesia dan mereka dari Pulau Jawa gitu. Pernah gak sih di kelas itu kayak diisengin kayak apa tapi pakai bahasa Jawa? Ya bahasa Jawa. Terus aku kan ada teman, itu artinya apa? Terus
terus besok ya aku udah ngerti, oh itu artinya ya. Oh gitu. Jadi kamu diisengin hari itu kamu gak tahu artinya, tapi besoknya gak kamu tahu artinya gitu. Aku gak tahu kalau mereka tuh ngomong apa. Terus tanya dikit teman-teman, mereka ngomong apa? Itu tentang apa ya? Gitu. Terus aku kan dengar kata itu. Oh, jadi mereka itu ngomong gini gitu. Tapi ada gak sih kalau misalnya kamu awal-awal itu belum paham bahasa Indonesia ketika pembelajaran, ada gak sih dosen yang emang peka dan tahu kalau misalnya kamu itu dari Filipina, jadi sehingga pembelajarannya mungkin sebagian besarnya ada yang pakai bahasa Inggris gitu? Iya, ada juga yang pakai Inggris. Iya, they are so good to me. Thank you ya. Kamu siapa? Oke, mungkin dosanya kalau lagi nonton nih, terima kasih buat dosanya. Terima kasih. Ada PPT-nya, ada bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris buat saya. Very special. Terima kasih banyak ya Ibu dosen, Pak dosen. Ada gak inget namanya siapa? Boleh banget, gak apa disebutin di sini. Oh, dari itu mata kuliah apa ya? Gak tahu. Aku lupa namanya, tapi dia cowok. Apa ya? Siapa? Dari Pak Hafid. Siapa lagi? Siapa ya? Aku lupa. Mustafa tak? Oh, Pak Mustafa. Nah, kan dia Inggris ya. Dia juga pakai bahasa Inggris kalau gitu. Hai Pak Mustafa, thank you ya. Dan juga yang lain juga aku juga udah lupa. Ada translate bahasa Indonesia di atas kan PPT, di bawahnya itu bahasa Inggris ya. Alhamdulillah, very thankful to them. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu dosen yang udah peka nih sama teman-teman yang internasional, karena kita juga harus intinya kayak ya ini juga kepekaan dosen, mungkin ada yang belum kok misalnya mahasiswanya itu ada yang dari internasional gitu ya. Mungkin kalau nonton nih boleh banget, semoga yang nonton ini nggak cuma Arek Unusa aja, tapi juga semua dosen juga nonton gitu ya. Oke, kita next nih ke Kak Holil nih ya. Apa sih Kak Holil tantangan terhebat yang mungkin sudah dilalui selama 2 tahun ini gitu? Oh oke ya, mungkin tantangan terhebatnya itu karena dari jurusanku sendiri ya mungkin ya, dengan pendidikannya yang lama daripada jurusan yang lain gitu kan, 7 tahun gitu ya. Jadi mengingat umur nih ya, kadang-kadang suka anak-anak tua, kamu nggak mau nikah lagi gitu. Teman-temanku itu kebetulan udah banyak yang S1 pas aku masuk di semester 1 ini, teman-temanku udah lulus S1 gitu. Berarti ada gapir gitu ya? Iya bener, jadi aku tuh telat beberapa tahun gitu. Nah mungkin tantangannya itu sih, sama mungkin lebih besarnya lagi karena harus menyesuaikan ya antara waktu belajar gitu ya, terus gimana adaptasi sama hal-hal medis gitu. Walaupun keluarga aku sendiri kan nggak ada nih yang dari basic dokter, ataupun nggak ada juga yang kuliah itu nggak ada. Jadi kayak ke keluarga itu harus menyampaikan benar-benar gitu supaya antara komunikasi sebagai anak dan orang tua itu tetap nyambung walaupun bukan dari background pendidikan formal gitu sih. Oke, luar biasa ya, karena tugas-tugasnya dari S1 keperawatan ataupun S1 kedokteran kan otomatis banyak nih. Iya, bener banget. Sama-sama banyak ya. Gak cuma tugas yang dikerjain secara tulis, secara ya komputer gitu kan, ada juga yang tulisan hafalan bahkan ya. Hafalan SOP-nya. SOP segala macam kan. Kira-kira ada gak sih momen-momen ketika tugas itu luar biasa banyak, tapi bagaimana cara manajemen tugas tersebut gitu? Mungkin dari siapa dulu nih? Suwita. Coba dulu. Dari saya sendiri ya, I think time management is very important. Iya, very important. Kalau banyak tugas itu, apalagi kalau kamu sudah ikut juga organisasi atau nggak tahu gimana manage time-nya, dan juga ikut lomba-lomba. Saya pernah ikut lomba. Nah, waktu itu saya ikut lomba essay, terus tugas saya itu juga banyak. Nah, aku nggak tahu gimana apa yang dikerjain duluan ya itu. Terus saya itu buat planner gitu, time management. Besok jam ini saya ngerjain ini, terus besok lagi ini saya ngerjain lagi ini gitu. Time management. Kalau kita tahu gimana membalance akademik sama non akademik juga, atau tugas-tugas itu
bisa ya. Oke, ini mungkin jadi tips juga buat teman-teman nih. Barangkali ada yang kesusahan untuk mengerjakan tugas sama ikut-ikut lomba, boleh banget bikin planner ya, bikin planner, gitu kan. time management. Kayak good banget sih. Oke, kalau misalnya Kak Holil sendiri gimana nih? Kalau tipe belajar aku sendiri ini karena aku mungkin ya jiwa ekstrovert gitu ya, jadi nggak bisa belajar yang di kos sendirian gitu. Jadi kan kalau kita belajar di kos itu rasanya dikit-dikit scroll, dikit-dikit ngantuk, ada aja godaannya gitu ya, namanya mahasiswa gitu ya kalau di kos. Jadi aku tuh harus belajar yang rame gitu Kak, dan belajarnya itu harus yang menjelaskan gitu. Jadi kalau aku ngejelasin itu justru bukan ilmuku kasih ke orang lain dan ilmuku berkurang, tapi justru dengan menjelaskan itu aku bertambah dan pemahamanku juga meningkat gitu. Tapi ada tantangan tersendiri ada gak sih? Misalnya untuk mencari teman di bangku kuliah kan emang agak susah juga. Bener banget gitu. Bener kan? Harus bener-bener yang selektif gitu ya kan. Jadi nggak semuanya bisa jadi teman gitu. Oke. Nah, satu lagi nih. Ada segmen yang itu mitos atau fakta. Mungkin ini juga beberapa mungkin ada yang relate ya sama teman-teman ataupun bahkan teman-teman yang nonton Arek Unsa ataupun semuanya. Kali ini kita akan membahas mitos atau fakta. Kira-kira nih beberapa pernyataan berikut itu menurut Kak Holil dan juga Kak Seng itu benar atau enggak? Maksudnya itu bukan benar apa enggak, tapi lebih ke mitos sama fakta sih bagi kalian kayak gitu. Mungkin bisa tolong dibantu teman-teman, ada yang ini. Fakta ini tuh. Iya. Fakta. Kamu paham kan mitos sama fakta itu? Fakta ini tuh. Ini false. Iya, kayak oke. Just to make sure. Oke. Yang pertama, IPK tinggi pasti jadi jaminan dunia kerja atau enggak? Mitos ya? Sama mitos, nih. mitos. Tapi aku pengen tahu nih. Kira-kira kenapa sih kalian itu menganggap bahwa itu mitos? Dari siapa dulu? Mungkin dari aku ya. Oke. Banyak orang sekarang ini kayak mengejar IPK gitu ya. Karena anggapannya IPK itu adalah standarisasi bahwasanya dia bakal sukses ke depannya. Tapi teman-teman justru dengan era digitalisasi seperti sekarang ini, menurutku justru kita tuh harus lebih banyak pengalaman, nggak cuma akademik nih, tapi juga harus non akademik gitu. Karena dari pengalaman-pengalaman itu yang nanti akan jadi penilaian di dunia kerja gitu. Jadi walaupun IPK kalian itu pas-pasan, jadi jangan itu, nggak usah khawatir, lah tahzan katanya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena IPK itu bukan penentu kesuksesan kalian, karena semakin banyak pengalaman dan banyak kalian terus mencoba, itu justru yang akan membuat kalian itu menjadi sukses sih menurutku seperti itu. Oke, luar biasa ya jawabannya. Oke, lanjut nih Kakak Seng. IPK tinggi itu ya penting ya, apalagi kalau anak keperawatan, anak kedokteran kan harus kompeten, harus tanggung jawab gitu. Tapi saya melihat I've seen a lot of people itu IPK mereka itu bukan tinggi, cuma moderate, tapi mereka ada great communication dan juga soft skill. Mereka itu sudah dapat kerjaan duluan, sudah sukses meskipun IPK mereka itu bukan tinggi gitu. Jadi jaminan sukses itu bukan hanya tentang nilai IPK tinggi, tapi komitmen. Satu orang itu ada komitmennya, cuma ada have personal interest gitu. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa dan juga jawabannya sangat relate banget ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman di luar sana yang lagi nonton masa relate, boleh banget di komen-komen ya. Lanjut nih, yang kedua, kuliah di jurusan favorit pasti bikin bahagia dan sesuai passion. Mitos atau fakta? Oke, sama lagi nih. Mitos ya teman-teman semuanya, mitos nih. Gak direncanakan ya? Gak direncanakan. Siapa yang mau duluan jawab?
Ya. Ayo Kak, aku dulu. Oke, boleh kamu. Oke, jurusan favorit ya. Jadi setuju sih kalau maksudnya jurusan favorit itu gak bakal menjamin kesuksesan juga ya, kayak tadi IPK. Karena kalau jurusan kita tuh harus bener-bener nyari jurusan yang sesuai sama passion kita, dan pastinya kita juga enjoy sekiranya kita tuh berani melangkah untuk mengambil jurusan itu. Jadi jangan cuma FOMO ya, kalau bahasa sekarang itu kan FOMO ya, ikut-ikut orang nih. Karena misal kayak jurusan kedokteran sekarang ini jadi tren, ataupun anak medis lah, anak nakes gitu, hanya pengen ikut trending gitu. Menurutku itu banyak juga ya yang dilakukan oleh para anak muda sekarang, dan akhirnya jika kalian itu hanya ikut tren saja, ini akan berdampak di pendidikan kalian. Kalian jadi kayak ternyata kalian itu pengen dapetin jurusan itu tuh kalian hanya untuk nama saja, tapi untuk secara pendidikannya kalian itu kurang dapet dari situ. Ya kayak emang ya kayak sia-sia gitu. Sayang banget sih. Oke, kalau menurut Kak Seng gimana nih? Jurusan yang favorit ya. Oh iya, saya suka ya keperawatan. Saya suka jurusan saya karena it's my passion to help people. Apalagi kalau especially kalau we talk about health ya. Tapi kalau we talk about bahagia terus, I will say no. Karena saya sendiri juga kadang saya merasa capek, stres, terus ketinggalan materi gitu karena bahasanya beda ya. Tapi because of my passion, saya still keep going, keep fighting. Jurusan ini saya tahu ini jalan saya gitu. Oke, berarti meskipun kita terjun di jurusan favorit kita, belum tentu itu mendapatkan kebahagiaan. Pasti bakal menemukan ya titik-titik di mana kita terendah, kadang naik lagi gitu lah, turun. Benar. Oke. Nah, selanjutnya nih, aktif organisasi bikin nilai akademik jeblok. Mitos atau fakta menurut kalian? Mitos lagi, kalian janjian gak sih? Enggak. Tapi mungkin kita sepemikiran sendiri. Oke, kali ini siapa duluan? Ayo Kak, saya mungkin banyak organisasi. Kalau ikut organisasi itu enggak sih, enggak bikin nilai IPK jeblok. Ya jeblok gitu. Karena kalau ya seperti saya tadi bilang, kalau kamu tahu gimana membalance akademik sama non akademik itu, nilaimu itu enggak jeblok gitu. Dan kamu juga harus tahu kamu ngapain, kenapa ikut organisasi itu, maksud organisasi itu apa. Nah gitu, terus ya gitu saja. Oke, thank you. Oke, lanjut nih, kalau menurut Kak Holil gimana? Aku mau menerusin dari Kak Seng itu ya. Setuju banget sih. Jadi memang menurutku organisasi itu nggak bakal bikin jeblok ya, karena kalau kita udah berani nih buat memutuskan untuk mengikuti organisasi, kita harus tahu tujuannya itu apa. Dan banyak yang orang nggak tahu nih, kalau ikut organisasi ini ternyata benar-benar kita dapat ini kumpulan-kumpulan relasi yang benar-benar positif, seperti dari kakak tingkat kita. Dari kakak tingkat juga kan, kalau kita mengikuti organisasi di luar itu kita bisa bertanya lah tentang akademiknya, pengalaman kakak sebelumnya gitu. Jadi ya menurutku sangat membantu sih di akademik kita, walaupun kita juga melalui jalur non akademiknya itu. Oke, berarti selain berorganisasi ini menambah relasi, justru relasi tersebut akan membantu kita untuk menambah teman belajar ya. Nah, betul banget. Kayak gitu. Oke, next nih selanjutnya. Mitos atau fakta kalau semisalnya cuma mahasiswa pinter aja yang bisa dapat beasiswa? Gimana? Mitos lagi. Ini kalian bener-bener nggak janjian dah? Enggak. Kenal dia. Baru kenal nih. Oke, nama teman belajar ya. Iya. Dari siapa dulu kali ini? Dari Kak Seng. Oke. Apa tuh pertanyaannya? Kalau mahasiswa yang pintar, ya bukan sih, not all. Karena saya sendiri itu bukan yang mahasiswa paling pintar. I'm not smart, I'm not intelligent, tapi saya suka cari info-info gitu. Terus kan ada info-info dari internet banyak, Instagram gitu. Terus
tanya-tanya juga, tanya-tanya ke dosen gitu kan. Dosen itu mengobservasi kita kan. Saya itu pas dulu SMA di Filipina, saya sering ikut lomba-lomba kegiatan sosial. I'm showing them that I'm committed na gitu. Terus mereka itu I'm thinking that mereka itu, oh dia itu ada ini, oh dia committed, dia kan ada ini apa problem-problem tapi dia masih ngikut ini. Nah kalau mereka itu lihat kamu itu ada motivasi, ada committed ya gitu, mereka itu you have an opportunity. Nah mereka itu recognize you has opportunity to get scholarship ya gitu, beasiswa. Karena itu beasiswa itu bukan cuma nilai, bukan cuma pintar, tapi kalau kamu ada pintar ya plus point ya gitu. Tapi mereka itu lihat background ya gitu, apakah orang itu atau mahasiswa itu worth it gitu. Oke, berarti kalau menurut Kak Aseng itu pintar itu bakal jadi nilai plus gitu ya. Selebihnya itu adalah bagaimana kita berjuang cara informasi ataupun kita berkolaborasi dengan guru-guru untuk mendapatkan informasi. Oke, next kalau menurut Kak Ohl gimana nih? Oke, nggak jauh beda sih sama Kaseng ya. Mungkin aku nambahin sedikit, kalau ikut beasiswa itu semua berhak ya untuk mencoba mengikuti beasiswa itu. Dan perlu juga kita benar-benar tahu informasinya, karena yang pintar aja belum cukup gitu. Karena kita juga biasanya kalau di beberapa beasiswa itu ngelihat nggak cuma dari segi akademiknya aja. Jadi penting banget nih kalau kita daftar beasiswa dengan kita hanya punya banyak pengalaman tapi nilai kita itu mungkin pas-pasan, jadi benar nggak usah takut untuk mencoba dan ikuti aja sesuai prosedur bagaimana beasiswa itu. Pasti kalau memang rezekinya dari anak itu pasti kan dapat, daripada teman-teman kita yang nggak coba daftar, jadi dia nggak tahu kan kesempatan buat dapat beasiswa itu ada apa enggak gitu. Oke, bener banget. Oke, mitos fakta udah selesai teman-teman semuanya. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya nih. Nah, berhubung tadi sudah tentang perkuliahan gitu kan, ada mungkin tentang bagaimana pengelolaan kehidupan di ranah perkuliahan. Otomatis kan ini udah jauh dari keluarga, intinya mungkin belajar mandiri ya, belajar mandiri. Siapa di sini yang udah belajar mandiri? Boleh komen-komen dong ya. Karena susah banget sih, yang namanya jauh dari orang tua, biasanya dimasakin, kita harus masak sendiri atau bahkan mungkin harus beli ya kan. Iya, benar banget. Misalnya pengalaman dari siapa dulu nih ya? Iya. Oke. Dari kalau dulu gimana pengalaman mungkin pertama kali sampai 2 tahun ini, gimana pengalaman selama menjalani hari-hari perkuliahannya itu? Oke, mungkin aku cerita sedikit ya Kak. Jadi karena mungkin sudah terbiasa gitu ya dari sebelum-sebelumnya itu jauh dari orang tua gitu ya kan, dari terpental ke Jakarta karena mondok gitu ya, karena sama-sama menuntut ilmu. Jadi cuma bedanya mungkin tingkatannya gitu di pondok dan juga di perkuliahan gitu. Nah, kalau Holil sendiri itu mungkin saat di perkuliahan itu udah terbiasa dari pondok yang mungkin nyuci sendiri gitu ya kan. Kalau di pondok udah dilatih untuk mandiri. Jadi sampai sekarang nih di perkuliahan bener-bener Holil tuh alhamdulillah bisa menjaga kemandirian Holil. Oke, good ya. Kalau saya sendiri gimana? Kalau saya kalau saya sendiri itu I'm independent woman ya. Jadi saya bisa, alhamdulillah saya sudah bisa ngapain gitu sendirian, cooking, mau masak apa, bukan cuma masak telur sama mie ya. Saya sering masak sayur-sayuran gitu ya. Aku sudah belajar dari Filipina kan, mama saya itu suka masak-masak, saya juga ikut. Alhamdulillah saya sudah gimana masak sendiri, gimana mencuci baju sendiri, udah tua lah. Dan juga kalau self care, kalau sakit ya wes di itu sendirian di kos gitu. Alhamdulillah sudah juga.
Oke, untuk yang terakhir, segmen terakhir ini adalah berburu pertanyaan. Pertanyaannya ini berasal dari bahasa Unusa sendiri yang mungkin kita ambil dari luar, misalnya random gitu kan. Mungkin dari teman-teman boleh banget ditampilkan videonya. Ini video pertanyaan dari teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Putri Nastiti dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya mau bertanya, menurut Kak Zeng dan Kak Holik, apakah tekanan akademik dan sosial yang kami hadapi membuat mahasiswa zaman sekarang lebih sulit atau dimanjakan daripada mahasiswa zaman dahulu? Terima kasih. Paham sama pertanyaannya? Paham. Oke, siapa dulu yang mau jawab? Iya. Aku dulu. Oke. Menurutku kalau tekanan akademik dan tekanan sosial yang saat ini ya justru kita itu sudah sangat harus patut bersyukur ya dengan adanya digitalisasi, kita jadi mempermudah kita belajar. Jadi kita tuh nggak perlu banyak buku-buku numpuk gitu di kuliah, kayak di kedokteran sendiri kan harus buku yang tebel-tebel. Tapi sekarang dengan adanya textbook itu sangat membantu sekali sih, bisa membantu pendidikan kita dari segi menghemat uang, dan juga pemahaman kita juga bisa dapatkan dari berbagai sumber gitu. Oke, kalau Kak Seng gimana? Kalau saya, I will say it will make easy ya zaman sekarang. Karena sudah ada teknologi gitu, digital, terus kalau seperti for example ya tugas-tugas gitu, kita bisa bisa searching karena sudah ada, terus ada Canva untuk desain. Ya, desain. Tapi juga saya juga disagree some point karena sekarang itu bukan semua mahasiswa itu teknologinya itu dipakai yang benar-benar. Ya, mereka itu ya, kita itu kan very helping us ya sekarang, tapi ada juga beberapa efek gitu. Oke. Sebelum saya tutup nih, ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Mungkin dari Kasing dulu. Gimana ya? Halo teman-teman, di sini saya Sheng. Saya mau sampaikan kalau kuliah itu bukan cuma nilai ya, bukan pental gitu, bukan cuma kalau nilainya tinggi, tapi Tapi apa nih? apa ya? Tapi komitmen gitu. Oke, kalau di Khalil ada gak? Oh, mungkin jangan pernah takut mencoba, karena semua orang tuh punya kesempatan untuk dirinya berkembang. Oke, luar biasa, tepuk tangan ya, teman-teman. Oke, nah podcast di episode kedua sudah selesai teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share tentunya ya. Untuk di pertemuan kali ini, tentunya kita sebagai mahasiswa pasti memiliki suka dukanya. Nah, jangan sampaikan di episode selanjutnya karena pasti ada pembahasan yang sangat menarik dan luar biasa. Saya Nengmot Alia bersama teman-teman dari Unusa pamit undur diri. Jangan lupa di podcast selanjutnya di bangku belakang tempat cerita bermula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.